Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cagi Rizky Satya dari kelas 10 PLC akan mempresentasikan hasil tugas akhir pemrograman dasar C++ saya. Jadi di sini yang pertama saya membuat library. Yang pertama ada include IOStream, lalu yang kedua ada include CSTDlib, yang ketiga ada include string, dan yang keempat ada include AppStream. Nah, yang ketiga ini tentunya untuk string, include. Jadi untuk string, fungsi-fungsi yang ada di string, lalu yang keempat ini AppStream. AppStream ini untuk file, memasukkan file atau mengimport file. Lalu ini ada using namespace std, dan seterusnya. Di sini saya membuat deklarasi global. Yang pertama ini ada dari upstream, tipe data upstream. Saya buat file namanya, lalu ada integer, di integer juga ada lagi, lalu ada string. Di sini saya membuat beberapa fungsi. Yang pertama ada void untuk struct transfer, lalu yang kedua ada void untuk struct listrik, yang ketiga void untuk struct air, maksudnya ini struct untuk pembayaran air. Lalu di sini yang keempat ada void struct untuk pembelian paket data. Di sini bisa kalian lihat, ini tuh cara untuk membuat struct dengan menggunakan include AppStream tadi. Jadi saya bikin file namanya, lalu filenya di open, dibuka, dan disimpan di yang lalu saya simpan di txt yang namanya tuh output struct. Lalu di sini di depannya ada file agar semua yang di sini tuh tercopy ke sebuah file. Lalu di sini file close, biar filenya tuh ke close lagi. Nah, di sini ada sistem notepad, jadi saya simpan si teks ini tuh di notepad, lalu bisa di print karena ada fungsi print di sini ya, yang ada pada file output struct txt. Ini juga sama, cuman beda kata-katanya aja. Selanjutnya ada void, masukkan untuk memasukkan pin. Sini ada cout, masukkan pin Anda, lalu in pin 1. Nah, ini di sini maksudnya while pin 1 bukan pin. Jadi nanti kan sebelumnya saya bikin pin dulu. Misalnya kalian bisa memasukkan pin, lalu kalau misalnya pinnya ini salah, nanti kalian bakal nge-while terus sampai si pinnya tuh benar. Lalu ini ada void untuk menambahkan saldo rekening. Ini sistem CLS, fungsinya untuk clear screen, untuk menghapus semua yang ada di situ. Lalu di sini ada fungsi lagi, jadi di dalam fungsi ini bisa memanggil fungsi juga. Lalu selanjutnya ini saldo Anda bla 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 bla. Apakah ingin tambah saldo? Nah, ini jika ingin menambah saldo, jika dia Y, ini bisa Y besar, bisa Y kecil. Nah, di sini bisa ditambahkan saldonya. Ini ada rumus, jumlah sama dengan jumlah tambah saldo. Jadi kalau misalnya dia mau nambahin saldo, nanti dia bakal menjumlahkannya dengan jumlah yang sebelumnya, saldo yang sebelumnya. Di sini juga ada masukkan pin lagi, dan di sini kalian bisa lihat total saldo Anda setelah diisinya. Lalu di sini ada integer main. Di sini ada tipe datanya integer dan string. Jadi yang pertama di sini saya memasukkan nama rekening terlebih dahulu. Di sini cout, masukkan nama rekening. Lalu di sini getLine, in nama. Di sini kenapa ada getLine sih? Biar bisa spasi tentunya. Nah, karena ada getLine di sini, tadi ada include string. Nah, ini fungsinya biar si getLine ini berfungsi. Nah, ini getLine sin nama, in nama. Lalu saya bikin masukkan pin. Nah, ini jadi pinnya yang aslinya, yang nggak bisa diubah-ubah lagi sama kalian. Nah, ini ada do. Jadi di sini nggak akan ke looping lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngulang lagi ke awal lagi, tapi berarti awalnya dari sini, nggak akan keulang lagi ke yang tadi. While ini adalah salah satu cara untuk looping atau pengulangan. Kan ada 3, ada do while, ada for. Nah, saya gunakan do while karena di sini kita melakukan suatu proses terlebih dahulu di sini. Nah, nanti while, jadi kita ngulang lagi. Kalau while tuh berarti emang udah looping dari awal gitu. Kali ini kita menjalankan dulu suatu sistem, lalu kita
looping lagi gitu. Nah, di sini saya punya 3 menu. Yang pertama ada saldo, yang kedua ada transfer, dan yang ketiga ada payment. Nah, di sini kalian bisa pilih menu, C-in menu. Aku pakai C-in menu. Nah, ini aku pakai switch untuk argumennya tuh menu gitu ya. Saya bakal mengeksekusi menu. Nah, case 1 titik 2. Nah, di sini tuh yang pertama-tama kalau misalnya saldo tuh tadi saya udah bikin fungsinya sebelumnya. Jadi sini tinggal panggil saja fungsi yang tadi. Lalu jangan lupa gunakan break. Yang kedua, case yang kedua itu tadi transfer. Nah, di sini transfernya itu dari rekening mana, nomor rekening tujuan, C-in tujuan 1. Ini kenapa ada C-in ignore sih? Nah, biar si fungsi getLine ini berfungsi lagi. Kalau misalnya nggak ada C-in ignore ini, nanti kalian nggak bisa spasi lagi lah. Jadi si getLine ini nggak bakal berfungsi dan bakalan error. Nah, jadi di sini sebelum getLine ini kalian harus menggunakan C-in ignore. Nah, jadi C-in ignore. Nanti di sini untuk menginput suatu kata, suatu kalimat di sini aku pakai getLine, jadi bisa spasi. Di sini C-in uang. Uangnya tuh pakai integer karena uangnya biar bisa dijumlahkan. Nah, terus yang selanjutnya ada ignore lagi. Ini ya C-in ignore supaya bisa getLine lagi tentunya C-in berita. Nah, di sini saya kasih lihat dulu sisa saldonya. Nah, if jumlah lebih kecil dari uang, nanti kita bakal keluarnya tuh maaf saldo Anda kurang. Nah, ini kenapa sih gitu ya harus pakai ini? Jadi kalau misalnya kalian mau transfer, di sini ceritanya mau transfer 20.000 nih misalnya, tapi saldo Anda tuh kurang. Nah, jadi kalian di sini di aplikasi ini tuh nggak bisa gitu. Jadi nanti bakal ada muncul maaf saldo Anda kurang dan kalian bisa keluar dari aplikasinya atau mengulang lagi. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya salah, nah si jumlah uang yang sebelumnya, nih sisa saldo ini bakal dikurang sama si jumlah uang transfer tadi. Nah, di sini masuklah atau panggillah suatu fungsi di sini, masuk pin. Nah, di sini fungsi yang tadi ya, yang pin tadi. Lalu di sini ada apakah ingin mencetak stroke? Di sini ada Y atau N. Nih kalau misalnya dia mau cetaknya tuh Y atau Y, nanti dia bakal ke fungsi yang stroke transfer. Nah, di sini ada argumen. Di sini ada argumen nomor tujuan 1, tujuan 2, uang, berita. Ini tuh dari sini. Itu dari sini ya yang tadi. Lalu kita masukkan ke dalam argumen ini. Atau ke dalam yang disebut parameter aktual. Dari sini, kita masukkan kan nilai data dari sini ke sini. Masuk nomornya berapa, tujuan 1, tujuan 2, uang, berita. Lalu dari sini tuh, kembalilah dia masuk lagi ke fungsi yang tadi. Ke fungsi yang struk transfer. Masuk ke struk transfer, lalu masuk ke sini. Yang misalnya yang tadi, yang pertama apa sih tadi? Yang pertama tuh rekening. Nah, rekeningnya tuh ke variabel A. Terus tipe datanya di sini semua string, integer, string. Nah, di sini tuh namanya parameter formal. Kebetulan di sini saya tidak membuat prototype, jadi langsung ke definisinya. Di sini ada kurung kurawalnya, ditandai dengan kurung kurawal. Kalau si fungsi ini sebagai prototype, di sini di ujungnya pasti ada titik koma. Nah, kita lanjut aja ke sampai yang tadi. Nah, ini kurang lebih sama aja sih sama yang tadi ya. Lalu ini ada case yang ketiga, itu sebagai payment. Di sini ada menu lagi. Kalian bisa membayar tagihan listrik, membayar air, lalu paket data. Di sini juga check-in payment. Jadi kalian bisa pilih 1, 2, dan 3. Tapi kalau misalnya selain 1, 2, 3, dia bakal langsung ke akhir ini ya. Langsung ke akhir sini.
langsung ke akhir sini, kembali ke menu utama Y atau N, chain ulang. Jadi dia kalau misalnya salah dia bakal keulang atau enggak keluar. Kemudian di sini aku pakai switch lagi. Switchnya kita eksekusi payment ini, menu yang payment. Nah, K1 ini untuk pembayaran tagihan listrik. Kurang lebih sama kayak yang tadi juga, ini cuman beda kata-katanya aja. Ini masukkan ID pelanggan, ID-nya berapa. Ini ada check-in ignore karena di sini ada get line juga. Check-in nama langgan. Nah, ini untuk biar bisa spasi kayak tadi. Lalu periode tagihannya per bulan, misalnya periodenya Januari, Februari, dan lain-lain. Lalu jumlah tagihannya berapa? Di sini juga tagihannya tuh integer karena biar bisa dikurang atau biar bisa dikurang ya benar. Lalu di sini juga ada sisa saldo. Saldo Anda berapa? Nanti kalau misalnya saldo kamu tuh lebih kecil dari yang mau kamu bayar, nanti bakal muncul maaf saldo Anda kurang. Di sini pakai break karena ini udah terlalu banyak yang di percabangan gitu, nanti jadi error kalau nggak ada break, bakal keulang-ulang gitu. Nah, selanjutnya ada else. Nah ini langsung else ya. Jadi si saldonya ini bakal dikurang sama uang tagihan kalau misalnya uangnya lebih dari tagihan tadi atau sama. Nah, nanti masukkan PIN lagi. Apakah ingin mencetak struk? Ya, cetak. Kayak tadi juga ini cuman masuknya ke struk listrik. Di sini masukkan dari yang tadi ada ID, nama langgannya dimasukin, periodenya dimasukin, tagihannya juga dimasukin. Lalu ini bakal kembali ke fungsi yang tadi. Fungsi yang air listrik ya. Nah, listrik nanti yang pertama dimasukkan ke tipe data string yang namanya tuh A, lalu ada B, C, lalu integer D. Di sini juga sama, nanti filenya tuh dibuka lagi yang si output struct txt tadi yang udah dibikin ya, dikasih nama. Lalu di sini file biar si kata-kata yang ini semua bisa masuk ke file output struct yang ini. Nah, di sini saya pakai Notepad untuk memasukkan si kata-kata ininya. Dan ini ada fungsi P. Nah, ini tuh P tuh biar bisa ngeprint. Di sini nama filenya output struct txt-nya jangan lupa juga. Ini buat ngeprint. Lanjut lagi. Ini juga sama pembayaran air juga. Ini ada chain ignore. Chain ignore biar bisa spasi lagi si kata-kata yang tadinya. Nih, misalnya get line, chain wilayah. Di sini bisa kalian ketik Jawa Barat, itu bisa. Lalu nama pelanggan juga get line. Ini kalau misalnya sebelumnya sudah get line atau misalnya nggak chain aja, ini bisa nggak usah tulis lagi chain ignore-nya. Jadi kalau misalnya di sebelumnya tuh ada chain yang nggak bisa dispasi, nah ini tuh chain ignore tuh harus diketik lagi. Tapi kalau misalnya udah get line sama get line itu bisa, nggak akan error. Kemudian ini juga sama, ada periode tagihannya. Aku pakai periode, lalu jumlah tagihannya chain tagihan, sisa saldonya ditampilkan, lalu di sini namanya jumlah. Nah, jadi jumlahnya jika si saldonya ini lebih kecil dari pembayaran tagihannya, nanti bakal muncul lagi kayak tadi. Maaf, saldo Anda kurang, dan bakal ke yang tadi yang terakhir ya. Lalu kalau misalnya salah atau yang si jumlahnya tuh lebih besar atau sama dengan dari tagihan, nah dia bakal ngejalanin program. Di sini ada jumlah kurang sama dengan tagihan. Jadi kalau saldonya bakal dikurangin sama si tagihan tadi, lalu memanggil fungsi masuk PIN. Di sini juga ada yang mencetak struk, cetak. Nanti kalau misalnya si cetaknya tuh Y besar atau Y kecil, itu stringnya aku pakainya. Jadi kalau si cetaknya tuh Y besar atau Y kecil, nanti bakal memanggil fungsi yang namanya struk air. Dalamnya ada argumennya atau parameter aktualnya. Sini memasukkan nilai wilayahnya, dimasukin nilai nama langgannya, periode, tagihan, dan dia bakal masuk ke fungsi yang struk air ini. Nanti wilayahnya nih ya. Ini wilayah bakal masuk ke A, pelanggannya masuk ke B, tagihannya ke C,
Terus jumlah tagihannya ini gede yang tadi ya, tapi gimana nama yang tadi? Jadi sebaiknya si parameter ini tuh, parameter formal dan parameter aktualnya tuh disarankan berbeda kayak gini. Nah, kalau yang tadi tuh cuman menyebutkan si namanya doang, tapi kalau di sini ada tipe datanya di depannya nih ya. Kalian bisa lihat di sini ada string, string, dan integer. Void itu fungsi yang tidak memberikan nilai balik. Selanjutnya, di sini ada pembelian paket data di case 3-nya. Di sini ada sistem clear screen juga. Nah, di sini pembelian paket data. Yang pertama ada Indosat, Smartfren, Telkomsel. Lalu pilih operator seluler. Di sini aku pakai op. Ininya if. Aku pakai if else di sini, nggak pakai switch case. Nah, if operator tuh sama dengan 1, jika if itu jika kan. Nah, jika operator sama dengan 1, maka nanti di sini bakal keluar Indosat. Ini kan yang pertama Indosat ya. Nah, nanti dari rekening berapa nanti bakal muncul sendiri rekening kamu sendiri yang kamu udah bikin di awal. Lalu nomor handphonenya kamu tulis di sini. Di sini ada paket datanya. Kamu mau voucher yang berapa nih? Ya, kamu klik 1, 2, atau 3. Sama kayak yang tadi, di sini ada bakal muncul sisa saldo Anda. Nah, sisa saldo Anda ini kayak tadi juga. Kalau misalnya di sini tapi kan switch voucher. Jadi dia bakal nge-mecah atau dia akan membuat percabangan switch dari si voucher ini sebelum kesini tuh ya. Jadi sini dulu dia bakal ngeksekusi si voucher dulu. Lalu jika pilih satu dari sini ya, satu dari Freedom Internet 1. Nah, dia juga sama kayak tadi sih sebenarnya. Cuman ini uangnya 16.000. Jadi saldo dikurang, kalau misalnya kurang dari 16.000, dia bakal muncul maaf saldo Anda kurang. Tapi kalau misalnya udah lebih dari atau sama dengan, maka saldonya ini bakal dikurang sama 16.000. Nah, di sini ada sama masukkan PIN juga kayak tadi. Terus apakah ingin mencetak stroke? Kalau misalnya dicetak, di sini karena kan yang tadi mah kalau yang tadi itu di input nilainya. Nah, sedangkan ini tidak. Jadi saya kasih nilai dulu si selulernya tuh apa, nominalnya tuh apa, paketnya tuh apa, dan masanya itu apa. Di sini juga sama, di parameter aktualnya aku tulis. Lalu nanti dari fungsi, jadi di sini memanggil fungsi struct data. Lalu dengan parameter aktualnya di dalamnya. Lalu dari sini, dari struct data, memanggil kan, nah, nanti masuk ke fungsi struct data yang tadi. Nah, ini nanti ada A, B, C, D, dan seterusnya. Di sini kebetulan string semua yang tadi ya. Nah, di sini sama file open, filenya dibuka yang dimasukkan ke dalam output struct yang bernama output struct txt. Di sini file, namanya file. Kalau misalnya kalian nulisnya A, B atau apapun di sininya berarti kalian tulisnya A semua, B semua. Nah, di sini tulis yang kalian mau masukkan ke dalam file tersebut. Di sini juga memanggil A, memanggil B, memanggil C, dan seterusnya. Dan di sini ada file close biar ke close. Dan ini sistem notepad p output struct txt untuk ngeprint. Ngeprint si ini semua. Ini semua di print nanti ke dalam printer. Selanjutnya juga sama sebenarnya ya. Kalau misalnya kamu milihnya 2, berarti kalau misalnya kurang dari 20, maaf saldo Anda kurang. Kalau misalnya ini berarti si saldonya bakal dikurangin 20.000. Juga sama kayak tadi, kurang lebih dimasukkan lalu memanggil fungsi struct data dan di dalamnya terdapat parameter aktual. Lalu ada case 3 atau case 3. Nah, ini ada if jumlahnya kurang dari 50.000 karena harganya 50.000. Maaf, saldo Anda kurang. Nah, di sini jumlah dikurang 50.000. Maksudnya saldo dikurang 50.000 gitu ya. Lalu masukkan PIN, apakah yang mencetak struct? Cetak. Kalau cetak ini. Yang keluarnya yang tadi juga sama, karena ini struct data fungsinya sama. Ya. Lalu ini kalau misalnya operator 2, berarti yang keluarnya tuh Smartfren.
Nah, di sini juga sama sih tampilannya seperti yang tadi. Lalu nominal vouchernya juga sama, ada 1, 2, dan 3. Lalu ada muncul si sisa saldo ini sama. Nanti mengeksekusi voucher. Nah, di voucher ini kalau pilih satu berarti ini karena 22.000 berarti dikurang 22.000. Kalau kurang dari 22.000 maka saldonya kurang, nanti keluar ini ya. Lalu kalau benar lebih dari atau sama, nanti si saldonya bakal dikurang 22.000. Di sini juga sama, ada masukkan PIN sama bertanya apakah ingin dicetak struknya. Nah, kalau mau nanti bakal muncul ini lagi, nanti masuk ke fungsi di sini juga memanggil fungsi struk data dengan parameter aktualnya di sini. Cuman beda. Nomor yang tadi mah berapa? Di seluruhnya kan yang tadi Indosat ya. Kalau yang ini seluruhnya Smartfren bakal keluarnya. Lalu yang case 2 itu if jumlah kurang dari 40.000. Yang tadi karena 40.000 yang keduanya, jadi nanti bakal keluar maaf saldo Anda kurang, tapi kalau sama dengan atau lebih banyak nanti si saldonya bakal dikurang 40.000 dan keluar, dan dia bakal nanya mencetak struk atau enggak. Nanti kalau misalnya iya bakal memanggil fungsi struk data lagi. Kemudian kalau pilih 3 juga ini, kalau misalnya kurang dari 100.000 saldo Anda kurang, tapi kalau lebih dari atau sama dengan, si saldonya bakal dikurangin 100.000. Sama kayak tadi sih, sama. Dan juga sama operator yang ketiga, cuman ini Telkomsel ya, seperti yang tadi. Di sini ada pilihannya tuh ada 3, nominal voucher, nanti si saldonya bakal muncul. Switch, lalu kita mengeksekusi si voucher ini. Nah, lalu kayak 1, jadi kalau misalnya kamu milih 1, dia bakal mengeksekusinya harga 50.000 ini. Nah, jadi jumlah kalau misalnya si saldo kamu kurang dari 50.000, kamu nggak akan bisa beli. Tapi kalau misalnya lebih dari sama dengan, nanti si saldonya itu bakal dikurang 50, masukkan PIN, dan bertanya lagi apakah ingin dicetak si struknya. Kalau misalnya dicetak, dia besar atau ya kecil, maka dia akan memanggil fungsi struk data. Yang kedua juga sama, tapi ini jikanya jumlahnya saldonya lebih kecil dari 70.000. Nah, maka akan tampil ini outputan maaf saldo Anda kurang. Nah, tapi kalau misalnya jumlahnya atau saldonya lebih besar atau sama dengan dari 70.000, maka si saldo ini akan dikurang dengan 70.000. Ada masukkan PIN, bertanya lagi yang mencetak struk atau tidak, lalu inputnya Y besar atau Y kecil, maka akan memanggil struk data lagi. Lalu case 3 juga, tapi ini jumlahnya tuh lebih kecil dari 100.000, maaf saldo Anda kurang. Tapi kalau misalnya lebih banyak atau sama dengan, maka saldo akan dikurang 100.000, masukkan PIN. Apakah yang mencetak struk? Cetak. Kalau si inputannya tuh Y besar atau Y kecil, maka akan memanggil struk data, fungsi struk data. Di sini juga selurnya dikasih tahu bahwa selurnya tuh Telkomsel, nominalnya tuh 100.000, paketnya combo 10 GB, masanya 30.000, ini beda-beda. Lalu di sini jangan lupa juga kalau menggunakan switch, menggunakan break juga. Nah, lalu di sini yang terakhir ada checkout, kembali ke menu utama Y atau N. Di sini ulang C-nya ulang. Jadi ini ada C-in ignore karena nanti di awal tadi kan mau ngetik lagi suatu kalimat yang bisa dispasi, makanya aku pakai lagi di sini. Nah, di sini jadi kalau misalnya si menu utama si ulangnya tuh sama dengan Y besar atau Y kecil, maka dia akan nge-while lagi. Tapi kalau misalnya N milihnya dia bakal selesai aja. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba compile and run. Nah, di sini udah tampilannya biodata RPL Bank. Masukkan nama rekening, misalnya nama saya sendiri yaitu Cagi Rizky Satya. Ini udah bisa spasi karena tadi pakai C-in. Karena pakai get line. Lalu masukkan nomor rekening misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pinnya bisa 13 08 08.
Nah, di sini misalnya kalian tuh mau lihat saldo kalian ada berapa. Berarti pilih menunya 1. Masukkan PIN Anda. Kalian misalnya ngisinya 12 08 08. Nah, kalau misalnya salah, dia bakal ngulang-ngulang terus sampai si PIN-nya tuh benar. Di sini aku benerin aja. Nah, saldo Anda adalah 0 rupiah. Di sini apakah ingin tambah saldo? Ya, kalian mau tambah saldonya, Y. Nah, di sini nominal saldonya misalnya 1 juta deh. 1 juta misalnya. Masukkan PIN lagi di sini 130808 kayak tadi. Kembali ke menu ya. Nih, kalian mau ngecek lagi karena kalian udah masukin saldo. Kalian mau ngecek lagi apakah saldonya itu udah masuk atau enggak masuk. Nah, di sini bisa klik lagi menu yang pertama. PIN Anda 130808. Nah, di sini saldo Anda adalah 1 juta. Nah, udah benar berarti ya. Berarti aku nggak akan nambahin saldo lagi. Kembali ke menu utama. Nah, di sini aku mau transfer nih misalnya. Nomor rekening tujuannya berapa ya? Bla 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 aja lah. Aku ngacak. Nomor rekening tujuannya misalnya Najmi Kulsum. Jumlah uangnya misalnya saya kasih 500.000. 500.000, beritanya nggak ada. Nah, sisa saldo Anda tuh 1 juta. Nah, masukkan PIN Anda 130808. Ini kalau salah nih, kalau salah satu juga ini nggak akan bisa. Apakah yang mencetak struk? Ini bisa. Kalian misalnya mau cetak struknya. Karena saya belum disambungkan ke printer, jadi di sini masuknya ke file Explorer. Saya coba 1 aja. Di sini udah kesimpan. Kembali ke menu utama, ya. Kalian mau lihat nih saldo kalian ada berapa? Berarti kan harusnya ada 500.000 ya. Apakah benar? Kita lihat aja di sini. Nah, di sini ada 500.000 saldonya benar. Gak ada yang salah. Mau diisi lagi. Ya, isi lagi 100.000 aja deh. Nah, iya. Misalnya kamu tuh sekarang mau bayar air. Berarti pilih menunya yang kedua. Wilayah PAM-nya misalnya Cimahi gitu. Nama pelanggannya kan Ciagi Rizky Satya. Misalnya Februari. Lalu jumlah tagihannya tuh misalnya 500.000 lah. Saldo ada 600.000. Sisanya 100.000 masih bisa. Di sini masukkan pinnya. Aku misalnya nggak akan ngecetak nih di sini. Ini bisa. Nanti bakal kembali ke menu utama atau enggak. Tapi aku mau kembali ke menu utama, jadi klik ini bisa Y besar juga. Kita cek saldo kita ada berapa. Nah, ada 100.000, benar ya. Aku nggak akan ngisi saldonya. Nah, di sini misalnya kamu mau ngisi paket nih. Paket data. Paket datanya itu Telkomsel. Nomor handphonenya misalnya 0821 bla 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 bla. Nah, itu misalnya. Ini tampillah nominal vouchernya kamu berapa. Apakah mau yang 3 giga, 5 giga, atau 10. Misalnya aku mau yang 2, yang combo 5 GB aja. Sisa saldonya 100.000, berarti masih bisa lah gitu ya. Di sini kita bisa nge-print struknya. Nah, ini kalau misalnya pakai printer, ini bisa langsung ke print. Iya, misalnya aku mau kembali lagi ke menu utama. Kemudian aku mau beli ini lagi deh, mau bayar listrik misalnya. Jadi pelanggannya bla bla bla, misalnya namanya nama aku, misalnya Desember. Tagihannya tuh 200.000 nih, kebanyakan 200.000 ya. Nah, kalau misalnya si saldonya kurang, di sini kan sisanya 30.000. Nah, di sini bakal tampil maaf saldo Anda kurang. Nah, ini bakal tampil kayak gini kalau misalnya uangnya kurang. Nanti bakal tampil lagi apakah dia bakal kembali ke menu utama. Di sini kalian bisa kembali lagi
atau udah selesai aja sampai situ. Nah, tapi di sini aku mau ulang lagi, mau kembali ke menu utama. Di sini bisa Y besar atau Y kecil. Udah di sini karena tadi si saldonya sisa 30.000, di sini bisa beli misalnya Indosat nih, 108 coba ya. 1 bla 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 bla. Nah, di sini ada paket-paketannya, aku pilih yang satu aja yang 16.000. Nah, 130808 berarti sisanya 14.000 kan. Di sini kita cetak stroke. Kalau misalnya ini nggak error, nanti bakal ke printnya beda dari yang tadi. Nah, jika udah kesimpan tadi, lalu kita kembali ke menu utama lagi juga bisa, atau kalian udah selesai juga bisa. Nah, di sini kita kembali ke menu utama. Kalian misalnya mau transfer lagi ya, bla 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 bla, lagi aja. Jumlah uangnya tadi kan sisa 14.000. Nah, kita mau transfer 20.000 juga nggak akan bisa. Berarti udah berhasil ya teman-teman. Di sini aku mau ini aja deh, mau isi saldo lagi. Saldonya 100.000 aja. Mau beli paket aja, paket data. Aku pilih yang 100.000 aja. Nah, kembali ke menu utama, kita end. Udah selesai. Nah, di sini juga jadi kalian bisa lihat di sini ada output yang pertama. Di sini tuh kita tadi yang pertama transfer kan yang di print. Ini bener kan, Najmi Kusum. Di sini jumlah uangnya 500.000, berarti gak ada yang salah di sini ya. Lalu yang kedua tuh tadi kita beli paket data Telkomsel kalau gak salah. Nah, di sini juga udah bener kan, ini operator selulernya ini Telkomsel, nomor handphonenya 08 bla bla bla, nominalnya tadi udah bener 70.000 dan lain-lainnya. Jadi paket data yang ini juga udah bener. Di sini tuh ada Indosat tadi ya, nomor handphonenya ini sekian, nominalnya 16.000, freedomnya bla bla 5 hari. Itu ada fungsi dari AppStream. Dari AppStream ini library AppStream. Jadi AppStream itu pokoknya untuk mentransferkan nilai dari sini atau memasukkan nilai dari file lain. Ini yang kenapa sih integernya uangnya sama dengan 0, karena nilainya biar nggak default. Jadi di sini saya gunakan 0 supaya nilainya nggak berantakan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.